Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan bawakan salah satu cerita film terbaik India. Judulnya Tarak tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Darshan. Tidak lupa Mimin sapa para penonton yang belum dicolek seperti akun Holik di Majalengka, Elizabeth di Pekanbaru, Hendra Jati di Karawang, Daris di Garut, Awan di Bandar Lampung, Jojo di Madura, Argi Billy di NTT, Ilyas di Ngawi, dan lain-lain. Seorang pria tua mengenakan baju kaos lusuh dan kain sarung di depan sebuah kuil. Dia adalah Tarak Ram yang mengemis di kuil dengan menjaga sendal para pengunjung. Tidak lama beberapa orang kaya yang menggunakan mobil mewah menemui Tarak. Mereka meminta Tarak menyelesaikan kegiatan mengemisnya. Sosok Tarak yang terlihat seperti gembel begitu sangat dihargai dan dihormati. Karena ternyata Tarak bukan pengemis biasa. Semua uang receh yang didapatkan disumbangkan kembali ke kuil. Tarak Ram yang sesungguhnya adalah miliarder kaya raya. Tarak merupakan pemilik perusahaan besar TR Food. Kegiatan mengemis yang dilakukan hanya ritual khusus untuk kesejahteraan cucunya. Nama cucunya juga Tarak Ram alias Tarak Junior yang diperankan Darshan. Tarak Junior tinggal di Eropa. Dia seorang atlet profesional dan pengusaha. Tarak menjalani hidup bahagia dan berkecukupan di negara orang. Pada hari ulang tahunnya, Tarak mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Berkali-kali panggilan telepon dari kakeknya di-reject. Tarak tidak mau bicara dengan kakeknya. Pengasuh Tarak, Sarah Sama yang sudah dianggap seperti ibu kandung, mengangkat telepon itu. Tarak terpaksa mau bicara dengan kakeknya. Padahal kakeknya begitu rindu. Kakeknya sangat berharap Tarak mau untuk pulang ke kota Bengaluru, India. Tarak terakhir kali dilihat saat berusia 8 tahun. Jawaban Tarak tetap sama setiap kali ditanya. Dia tidak mau untuk pulang ke India. Hal itu membuat kakeknya sedih. Si kakek tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Tarak. Tapi Tarak tidak pernah mau bertemu. Tarak kemudian pergi ke kuburan orang tuanya. Peristiwa kelam yang terjadi puluhan tahun lalu teringat kembali. Ayah Tarak telah dijodohkan dengan sepupunya yang sederajat. Tapi ayah Tarak justru menikah secara diam-diam dengan wanita lain dan merahasiakan rumah tangganya. Setelah bertahun-tahun, Tarak dan ibunya diperkenalkan kepada sang kakek. Sayangnya keputusan ayah Tarak ditentang keras. Ibu Tarak dianggap tidak layak menjadi menantu. Kedua orang tua Tarak diusir dari rumah. Sebenarnya Tarak ingin diambil oleh kakeknya untuk tinggal bersama. Bagaimanapun juga, Tarak adalah ahli waris. Hebatnya, Tarak lebih memilih ikut bersama kedua orang tuanya merantau ke Eropa. Ayah Tarak sangat kecewa dengan semua itu. Untuk menghibur diri, kedua orang tua Tarak keluar jalan-jalan. Saat itulah kecelakaan maut terjadi. Ayah dan ibu Tarak meninggal. Jika mengingat kematian orang tuanya, air mata Tarak pasti menetes. Itulah yang membuat Tarak tidak menyukai kakeknya. Perhatian Tarak tiba-tiba teralihkan dengan seorang gadis yang menyanyi di area kuburan. Aksi dan penampilan gadis bernama Mira itu membuat pengunjung lain terganggu. Mira beralasan dia bernyanyi sebagai cara untuk mendoakan ibunya. Cekcok pun terjadi. Tarak maju memenangkan situasi. Semua orang diminta bubar. Tindakan Tarak membuat Mira mengucapkan terima kasih. Keduanya semakin nyambung karena sama-sama asli dari kota Bengaluru, India. Mira cukup periang dan agresif. Tarak jadi merasa tidak nyaman. Tarak lebih memilih pergi menghindar. Sikap jual mahal Tarak justru membuat Mira naksir. Keesokan harinya, Mira kembali datang dalam hidup Tarak. Ada saja cara dan alasan Mira untuk bisa bertemu. Tarak jadi ilfil dengan gadis seperti itu. Berbagai upaya PDKT yang dilakukan Mira semakin membuat Tarak kesal. Mira tidak putus asa. Usahanya semakin gencar. Mira berkenalan dengan pengasuh Tarak, Sarama. Dari Sarama, Mira mengetahui lebih banyak tentang latar belakang dan kehidupan Tarak. Setelah itu, Mira mendatangi rumah Tarak. Tarak mengusir Mira pergi. Mira justru mengucapkan kalimat I love you. Saya sangat mencintaimu, ungkap Mira. I love you so much. Cinta Mira ditolak mentah-mentah. Tarak heran dengan Mira yang begitu mudahnya mengutarakan cinta. Padahal belum seminggu mereka berkenalan. Mira mengaku sudah lama mengetahui tentang Tarak. Mira sering menonton pertandingan Tarak di lapangan.
Belum lagi saat Tarak mengunjungi kuburan orang tuanya setiap hari. Semua itulah yang membuat Mira jatuh cinta. Tarak tetap menolak Mira. Hanya saja Mira meminta diberikan 1 kali kesempatan untuk berkencan. Tentu saja Tarak tidak bersedia. Tapi Mira masih memaksa. Apa kamu takut terpesona dengan kecantikan saya? Jika setelah berkencan kamu tidak memiliki perasaan apapun, saya janji tidak akan mengganggu lagi, ucap Mira. Akhirnya Tarak mau ikut diajak kencan. Mira membawa Tarak ke panti jompo. Mira sangat akrab dengan para lansia di sana. Sepasang lansia terlihat sedih di hari perayaan pernikahannya. Mereka sedih karena cucunya yang bernama Dominic tidak datang menjenguk. Mira tidak bisa melihat orang lain sedih. Dia berjanji akan membawa Dominic. Masalahnya Dominic adalah remaja yang terlibat sindikat peredaran narkoboy. Mira meminta bantuan Tarak. Mereka pergi mencari Dominic ke sarang sindikat. Alih-alih menemukan Dominic, Mira dan Tarak justru ingin dibunuh. Untungnya Tarak bukan pria lemah. Pukulan dan tendangannya cukup kuat. Tarak dengan mudah mengalahkan para sindikat narkoboy itu. Keberadaan Dominic ditemukan. Tarak membawa paksa Dominic ke panti jompo. Kakek dan neneknya jadi bahagia. Tarak bersama Mira juga ikut bahagia. Kencan mereka selesai hanya di panti jompo. Besoknya Tarak mengajak Mira bertemu di kafe. Mira jadi GR, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Mira pun mendiskusikan tentang rencana masa depan. Tarak tidak tahan dengan sikap Mira yang berlebihan. Tarak mengajak Mira bertemu lagi bukan untuk kencan, tapi untuk memberi jawaban dan mengakhiri kisah mereka. Sia-sia saja kamu memaksa saya mencintaimu. Mari kita akhiri semua ini, tegas Tarak. Kata-kata Tarak membuat Mira sedih dan kecewa. Mira tidak menyangka cintanya akan ditolak begitu saja. Mira pergi berlari meninggalkan Tarak. Tidak berselang lama terdengar suara kecelakaan di luar kafe. Semua orang berhamburan keluar. Tarak jadi ikut panik. Dia takut jika korbannya adalah Mira. Ketakutan Tarak menjadi kenyataan. Wanita yang menjadi korban tabrak menggunakan baju yang sama dengan Mira. Tubuh Tarak langsung lemas. Korban segera dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Tarak ikut menyusul ke rumah sakit. Tarak benar-benar takut jika terjadi sesuatu pada Mira. Tapi ternyata korban itu orang lain. Mira sendiri berdiri tegak di hadapan Tarak. Dia bukan saya, hanya pakaian kami yang mirip, terang Mira. Tarak bisa bernapas lega. Tarak memeluk Mira karena takut kehilangan. Saat itu juga Tarak mengaku mencintai Mira. Mereka jadian dan berpacaran. Hubungan Tarak dan Mira semakin serius. Mira juga memperkenalkan Tarak kepada ayahnya. Tarak merasa sangat bahagia menjadi pacar Mira. Suatu hari Mira menghilang pas Tarak lagi sayang-sayangnya. Nomor HP Mira juga tidak aktif. Tak seorang pun yang mengetahui keberadaan Mira. Berhari-hari Tarak dibuat bingung 7 keliling. Mira juga tidak ada di rumahnya. Tarak sangat kecewa dan merasa dipermainkan. Mira muncul lagi mendatangi rumah Tarak. Tarak yang sudah kecewa berusaha menghindar. Mira mencoba menjelaskan alasannya menghilang dengan memberikan surat undangan pernikahan. Tarak jadi bertambah kesal dan langsung menampar Mira. Tindakan terburu-buru Tarak membuat Mira ikut marah. Padahal surat undangan itu bukan untuk pernikahan Mira. Dirinya menghilang karena ayahnya, Dr. Chandra Mohan, menikah dengan seorang wanita bernama Sarada. Mira mengaku kecewa dengan ayahnya. Begitu mudah ayahnya melupakan ibu Mira yang meninggal 6 bulan lalu. Padahal lebih dari 25 tahun mereka hidup bersama. Satu pelajaran penting yang didapatkan Mira, bahwa melupakan seseorang sangat mudah jika mereka tidak bertemu. Mira tidak percaya lagi dengan cinta sejati. Mira mengajak Tarak untuk berpisah. Tarak tidak terima cintanya diragukan. Tarak berjanji tidak akan pernah melupakan Mira. Tapi Mira tetap tidak bisa mempercayai cinta Tarak. Apalagi selama ini Tarak telah melupakan kakeknya. Padahal kakeknya sangat menyayangi Tarak. Mira yakin Tarak akan sangat mudah melupakannya yang baru dikenal sebulan lalu. Jika Tarak ingin hidup bersama Mira, Tarak harus bisa membuktikan cintanya. Menjauhlah dari saya selama 60 hari. Jangan bicarakan tentang saya dengan siapapun. Jika setelah 60 hari kamu masih mencintai saya, kita akan bersama lagi, ucap Mira pergi. Kata-kata Mira terus terngiang dalam pikiran Tarak. Tarak memang telah memutuskan hubungan dengan kakeknya sejak 22 tahun lalu. Saat itu juga Tarak berinisiatif menelpon kakeknya.
Betapa kaget dan bahagianya sang kakek ditelepon oleh Tarak untuk pertama kalinya. Sejak dulu kakeknya lah yang selalu menelpon Tarak. Kebahagiaan sang kakek semakin sempurna ketika Tarak memberitahu akan pulang ke India. Itulah yang selalu ditunggu sejak puluhan tahun lalu. Tarak terbang ke India bersama pengasuhnya. Sang kakek dan keluarga menyambut Tarak di bandara. Tubuhnya gemeteran bertemu Tarak untuk pertama kali setelah 22 tahun. Tarak begitu dirindukan dan dibanggakan sebagai pewaris keluarga. Tarak diperkenalkan dengan semua keluarga. Di rumah itu ada Ravindra, pegawai yang sangat dipercaya oleh kakek Tarak untuk mengurus perusahaan dan rumah. Ravindra sudah dianggap seperti anak sendiri oleh kakek Tarak. Ravindra memiliki adik bernama Nagendra. Ravindra juga memiliki putra dan cucu. Semua orang diperkenalkan oleh gadis bernama Sneha. Sneha sendiri putri dari pegawai kakek Tarak. Selama ini Sneha yang merawat kakek Tarak dengan sangat baik. Setelah makan bersama, Tarak izin untuk beristirahat. Banyak orang juga diyakini ingin kembali ke rumahnya masing-masing. Celetukan Tarak membuat suasana kikuk. Karena semua orang yang ada di sana tinggal di rumah itu. Tarak diberitahu oleh kakeknya jika mereka hidup bersama sebagai satu keluarga. Tarak heran dengan cara berpikir kakeknya. Orang luar dianggap sebagai keluarga, sedangkan foto orang tua Tarak tidak ada di rumah itu. Keesokan harinya, Tarak diajak ke kantor perusahaan keluarga oleh kakeknya. Tarak diperkenalkan kepada semua orang sebagai ahli waris yang akan memimpin perusahaan menggantikan Ravindra. Keputusan tiba-tiba itu membuat Tarak kaget. Tarak memilih keluar dari rapat. Kakek jangan berharap apapun dari saya. Seharusnya kakek bertanya dulu kepada saya. Jangan lakukan kesalahan sama yang kakek lakukan kepada ayah saya, ujar Tarak. Tarak menegaskan dirinya kembali ke India hanya untuk menghabiskan waktu selama 2 bulan bersama kakeknya. Setelah itu Tarak akan kembali ke Eropa. Tarak memiliki kehidupan sendiri dan mimpi di Eropa. Ucapan Tarak membuat kakeknya sedih. Malamnya Tarak diajak bicara 4 mata oleh sang kakek. Tarak diharapkan tidak membuat kakeknya kecewa seperti yang dilakukan ayah Tarak. Ucapan kakeknya membuat Tarak kesal lagi, padahal ayahnya sangat menyayangi kakek Tarak. Buktinya Tarak diberikan nama yang sama dengan kakeknya. Saat itu kakeknya juga menanyakan apakah Tarak sudah memiliki calon istri di Eropa. Tarak mengaku tidak ada. Itulah pesan Mira agar hubungan mereka tidak boleh dibicarakan dengan siapapun selama 2 bulan. Sementara Mira selalu memikirkan dan merindukan Tarak di Eropa. Ternyata hubungan Mira dengan ayahnya baik-baik saja. Mira sengaja memberikan tantangan kepada Tarak agar Tarak mau menemui kakeknya. Tujuan Mira sungguh mulia. Rencana Mira berjalan lancar. Tarak juga bertambah dekat dengan kakeknya. Mereka pergi bersama ke sebuah kuil yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Di kuil itulah kakek Tarak biasa menjadi pengemis demi kesejahteraan Tarak. Perjuangan dan pengorbanan kakeknya membuat Tarak terharu. Kakeknya yang seorang miliarder rela menjadi pengemis dan penjaga alas kaki pengunjung kuil. Tarak memeluk sang kakek. Kembalinya Tarak ke India menjadi akhir dari ritual mengemis. Ketika pendeta datang untuk memberikan berkat, seorang MLA atau wakil rakyat memaksa dilayani lebih dulu. Kakek Tarak tidak mempersoalkan itu. Tapi Sneha nyeletuk menghina MLA. Inilah jadinya kalau preman terpilih sebagai MLA, ujar Sneha. Kata-kata Sneha membuat MLA tersinggung. MLA memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Sneha. Untungnya Tarak ada di sana. Tarak berdiri tegak sebagai pelindung Sneha. Kekuatan Tarak di atas manusia normal. Pukulan dan tendangannya mampu membuat anak buah MLA langsung sekarat. Bahkan Tarak bisa membekokkan golok seperti pesulap. Tarak benar-benar menjadikan para preman seperti butiran debu. MLA yang sok galak juga dihajar habis-habisan. Tapi yang tidak diduga ada musuh lain yang menembak kakek Tarak. Insiden itu membuat Tarak panik setengah mati. Tarak tidak mempedulikan penembak yang kabur. Hal paling penting saat ini menyelamatkan kakeknya. Untung saja luka kakek Tarak tidak terlalu berbahaya karena peluru itu hanya mengenai bagian lengan. Semua anggota keluarga ingin menggunakan polisi untuk membalas MLA yang dianggap bertanggung jawab. Tapi kakek Tarak tidak ingin masalah diperpanjang. Padahal sebagai miliarder sangat mudah bagi kakek Tarak untuk menghancurkan hidup seorang MLA. Tidak lupa kakek Tarak menyampaikan ucapan terima kasih atas keberanian Tarak menyelamatkan Sneha. Namun ada saja hal yang membuat Tarak kesal.
Foto ayahnya dilihat tersimpan di dalam lemari. Tarak kembali diminta oleh kakeknya agar mau mengambil alih tanggung jawab perusahaan. Jawaban Tarak tetap sama, yaitu tidak. Tarak justru menyarankan agar Sneha yang diangkat memimpin perusahaan. Setelah Tarak pergi, kakeknya berbicara serius dengan Sneha. Si kakek ingin menjodohkan Tarak dengan Sneha. Kebetulan Tarak juga belum memiliki calon istri. Obrolan itu membuat Sneha malu-malu kucing. Rupanya Sneha mengagumi Tarak sejak pertama kali bertemu. Sneha mengaku akan sangat senang jika dirinya bisa menjadi istri Tarak. Beberapa hari kemudian, sebuah plot twist terungkap. Ternyata penembak yang sempat menargetkan kakek Tarak adalah sewaan Ravindra bersama adik dan putranya. Mereka telah menyewa gangster profesional bernama Lohitaswa. Upaya pembunuhan itu dilakukan karena mereka tidak terima perusahaan ingin diserahkan kepada Tarak. Padahal mereka sudah puluhan tahun mengabdi. Tanpa diduga, Tarak tiba-tiba datang ke tempat Lohitaswa. Ravindra langsung dibuat kaget. Tarak mencurigai Ravindra saat penembakan terjadi. Karena itulah Tarak mematahi Ravindra. Terbukti Ravindra dan keluarganya hanya pura-pura baik di hadapan kakek Tarak. Tujuan kedatangan Tarak tidak untuk berdiskusi. Dia bereaksi menghajar anak buah Lohitaswa. Sekali lagi Tarak menunjukkan kekuatannya yang tidak tertandingi. Lohitaswa juga dibuat babak belur. Begitu pula dengan Ravindra, Nagendra, dan Sarat yang mencoba melawan. Mereka dibuat tidak bisa berkutik. Pengkhianatan yang terjadi dilaporkan kepada kakek Tarak. Betapa kecewanya kakek Tarak mengetahui orang-orang yang dipercaya justru berkhianat. Padahal mereka semua telah dijadikan sebagai keluarga. Kakek Tarak tidak bisa mentolerir kesalahan itu. Permohonan maaf dari Ravindra dan yang lain tidak dipedulikan. Mereka semua diusir pergi dari rumah. Tapi kakek Tarak kasihan dengan istri dan anak-anak mereka. Kakek Tarak pun memberikan kata maaf. Kemurahan hati sang kakek sama sekali tidak membuat Tarak simpati. Apa yang kakek lakukan sudah benar, tapi kenapa kakek tidak memiliki kemurahan hati seperti ini kepada orang tua saya? Ujar Tarak. Kakeknya justru menyalahkan ayah Tarak yang menolak perjodohan. Ayah Tarak justru menikah diam-diam. Tarak jadi jengkel mendengar kakeknya. Kakek adalah penyebab orang tua saya meninggal, ucap Tarak. Sang kakek langsung terdiam. Tarak semakin menumpahkan kekecewaannya. Apalagi tidak ada satupun foto ayah atau ibunya di rumah itu. Foto ayah Tarak justru disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tarak sudah tidak ingin lagi tinggal di rumah kakeknya. Foto keluarga milik kakeknya yang begitu dibanggakan, nyatanya mereka benalu. Kakek Tarak terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemeteran dengan kata-kata pedas dan menyayat hati itu. Kakek Tarak masuk kamar untuk mengambil foto ibu Tarak di laci. Tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan. Tarak dan semua orang jadi panik. Tarak membawa kakeknya ke rumah sakit. Kakek Tarak terkena serangan jantung hebat yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Dokter memvonis kakek Tarak akan meninggal 10 atau 12 hari lagi. Dokter mengaku sudah pasrah. Kakek Tarak disarankan dibawa pulang saja. Keluarga harus membahagiakan kakek Tarak di sisa hidupnya. Vonis dokter itu membuat Tarak jadi merasa sangat bersalah. Setelah sadarkan diri, kakek Tarak mengucapkan kata maaf. Tarak juga tidak marah lagi dengan kakeknya. Kakek, apa yang harus saya lakukan untuk membuat kakek bahagia? Tanya Tarak. Mendengar pertanyaan itu, si kakek langsung menyampaikan keinginan agar Tarak mau menikah dengan Sneha. Saya tidak bisa melihat pernikahan ayahmu. Setidaknya saya bisa melihat pernikahanmu. Tapi saya tidak memaksa, ucap si kakek. Tarak tidak berpikir 3 kali. Dia langsung mengiyakan permintaan itu demi membuat kakeknya bahagia. Tarak setuju menikah dengan Sneha. Jawaban Tarak membuat kakeknya bahagia tiada terhingga. Sneha sendiri jadi salah tingkah. Setelah situasi tenang, Tarak memegang tangan Sneha untuk mengajaknya bicara 4 mata. Tarak bicara jujur jika dirinya telah memiliki kekasih bernama Mira di Eropa. Tarak menceritakan secara detail tentang Mira sehingga Tarak kembali ke India. Terlihat jelas wajah Sneha menunjukkan kesedihan, apalagi Tarak mengaku sama sekali tidak tertarik menikah dengan Sneha. Keputusan Tarak yang menyetujui pernikahan hanya untuk membuat kakeknya bahagia. Sneha berusaha tegar menyembunyikan kesedihannya. Dengan besar hati, Sneha mendukung keputusan Tarak. Sneha juga bersedia berpura-pura akan menikah dengan Tarak. Respon Sneha membuat Tarak bisa tenang. Tarak mengucapkan terima kasih dan memeluk Sneha. Saat itulah Sneha tidak bisa membendung air matanya.
Air mata itu menetes begitu saja ke pipi. Setelah Tarak pergi, Sneha membiarkan air matanya mengalir deras. Acara pertunangan antara Tarak dan Sneha dilangsungkan. Acara itu berjalan lancar. Tarak berusaha ikut bahagia melihat kakeknya bahagia. Foto kedua orang tua Tarak juga sudah terpasang di dinding rumah. Tapi bayangan tentang Mira yang sangat dicintai terus melintas dalam benak Tarak. Setelah pertunangan, kondisi kesehatan kakek Tarak semakin membaik. Kakeknya bahkan ingin pernikahan segera dilakukan. Dokter menyebut kakek Tarak masih bertahan hidup karena sangat bersemangat ingin melihat Tarak menikah. Tarak jadi dilema jika harus benar-benar menikah. Tarak menceritakan kegalauannya kepada Mira. Tidak lama lagi Tarak harus menemui Mira setelah hampir 2 bulan berada di India. Sneha mempersilahkan jika Tarak memang ingin pergi bertemu Mira. Tarak kemudian meminta izin kepada kakeknya bisa pergi ke Eropa untuk mengurus bisnis di sana. Tentu saja kakeknya tidak mengizinkan, mengingat tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Sneha tampil meyakinkan sang kakek agar tidak perlu khawatir. Sneha juga akan ikut menemani Tarak ke Eropa. Akhirnya Tarak diizinkan pergi. Sneha memberitahu Tarak bahwa dirinya benar-benar akan ikut. Sneha sangat ingin bisa bertemu Mira yang telah mampu membuat Tarak cinta mati. Mereka pun terbang ke Eropa. Setelah sampai Eropa, tujuan mereka langsung ke rumah Mira. Kenangan tentang Mira melintas sepanjang jalan. Tarak sudah tidak sabar bertemu kembali dengan kekasihnya itu. Sneha turut bahagia melihat wajah Tarak yang diliputi kebahagiaan. Setiba di pintu rumah Mira, Tarak dan Sneha menyembunyikan cincin pertunangan mereka. Pintu rumah itu dibuka oleh ayah Mira. Tanpa basa-basi, Tarak langsung nyelonong berlari menuju kamar Mira dengan penuh semangat. Sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi. Tarak menemukan Mira sedang dalam perawatan dokter. Penampilan Mira juga telah jauh berubah. Mira yang dulu periang dan cantik, kini wajahnya pucat, bahkan rambutnya sudah rontok. Tarak menangis melihat kondisi Mira. Ketika Mira menyadari kedatangan Tarak, Mira langsung terkejut. Mira merasa sangat malu. Sikap Mira membuat hati Tarak semakin sedih. Tarak, kenapa kamu datang ke sini? Seharusnya kamu tidak datang. Saya ingin kamu hidup bahagia bersama kakekmu, ucap Mira menahan malu. Tarak menatap dalam kekasihnya itu. Tarak memeluk Mira dengan penuh air mata. Mereka menangis bersama tanpa berkata apa-apa. Pertemuan pertama yang seharusnya begitu membahagiakan berubah menjadi tragedi memilukan. Siapapun yang melihat adegan itu ikut menangis, tidak terkecuali orang tua Mira dan Sneha. Mira, seharusnya kamu memberitahu saya tentang penyakitmu. Saya pasti akan tetap bersamamu, ujar Tarak. Mira mengaku tidak ingin menjadi beban Tarak, apalagi kondisinya saat ini sangat memalukan. Sekujur tubuh Mira sudah mati atau tidak bisa digerakkan lagi. Hanya otaknya saja yang masih hidup. Ayah Mira, Chandra Mohan yang seorang dokter, memberitahu Tarak jika Mira mengidap kanker. Mira sudah divonis akan meninggal. Karena itulah Mira sengaja bertengkar dengan Tarak agar Tarak mau menemui kakeknya. Mira juga memaksa saya menikah lagi agar saya tidak hidup sendirian. Dia selalu ingin melihat semua orang bahagia, jelas Chandra Mohan. Penyakit Mira sudah tidak bisa diobati lagi. Mira juga tidak akan bertahan lama. Mira bisa meninggal hari ini, besok, lusa, atau kapan saja. Tarak seperti tidak percaya jika Mira akan segera meninggal. Tarak berlari menemui Mira lagi. Tarak ingin merawat Mira di sisa hidupnya. Sneha juga kasihan melihat nasib Mira. Sneha ikut merawat Mira. Tarak dan Sneha bekerja sama membahagiakan Mira. Ketika kondisi Mira tiba-tiba kritis, Tarak takut setengah mati. Tarak merasa belum siap jika harus kehilangan Mira. Untungnya Mira masih baik-baik saja. Tarak dan Sneha tidak henti-hentinya menghibur Mira. Sneha juga mendandani Mira agar terlihat cantik seperti dulu. Tarak pun mengajak Mira berfoto selfie seperti yang sering dilakukan Mira dulu. Kondisi Mira sesak napas lagi. Tarak kembali dibuat panik. Mira hanya meminta Tarak memeluknya dengan erat. Tarak pun memeluk Mira dengan segenap jiwa. Lalu setelah itu Mira sudah tidak sanggup lagi bertahan. Dia menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Tarak. Mira? Mira? Orang tua Mira menangis melihat gadis periang itu sudah meninggal. Sneha juga tidak kuasa menahan kesedihan. Berbeda halnya dengan Tarak. Tarak seperti orang linglung. Tatapan mata Tarak kosong. Tarak seperti tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Tarak bingung harus merespon seperti apa. Hati Tarak terasa hancur sehancur-hancurnya. Air matanya sampai sangat sulit menetes. Ketika Tarak dan Sneha harus meninggalkan rumah Mira, Tarak berusaha tegar. Tarak pulang ke India. Kakeknya menyambut Tarak dengan penuh bahagia. Si kakek sempat takut jika Tarak tidak kembali lagi seperti ayah Tarak dulu. Tarak memeluk kakeknya sembari menyembunyikan kesedihannya atas kematian Mira. Marasama justru menanyakan tentang Mira. Saat itulah ketegaran hati Tarak hancur lebur. Air mata Tarak tumpah ruah. Setelah berada di kamar bersama Marasama, Tarak semakin menunjukkan kerapuhan hatinya. Tarak menangis sejadi-jadinya. Marasama, selama ini Mira berbohong. Dia menyembunyikan penyakitnya. Dia meninggalkan saya. Dia meninggal di pelukan saya, ucap Tarak menangis terisak. Tarak masih sangat berduka, tapi pernikahan Tarak dan Sneha akan dilaksanakan 4 hari lagi. Tarak tidak bisa menceritakan kesedihannya kepada sang kakek. Ingin sekali rasanya Tarak membatalkan pernikahan, tapi jika itu dilakukan, kakeknya pasti akan sedih dan bisa-bisa nyawanya terancam. Tarak sudah kehilangan Mira. Tarak tidak ingin kehilangan lagi. Sneha bersama kedua orang tuanya tiba-tiba menemui Tarak. Sneha yang sangat mengetahui kesedihan Tarak bersedia ikut berkorban. Sneha rela untuk melanjutkan sandiwara pernikahan. Orang tua Sneha keberatan jika Sneha harus mengorbankan hidupnya. Ayah Sneha memang pekerja yang siap mati demi kebahagiaan kakek Tarak, tapi bukan mengorbankan hidup Sneha. Tarak juga tidak setuju jika harus pura-pura menikahi Sneha. Hebatnya, Sneha tetap pada keputusannya. Pegang saja kalung pernikahan itu ke leher saya. Nanti ibu saya yang mengikatkannya agar pernikahan kita tidak sah. Kita hanya perlu berpura-pura menikah dan menjadi suami istri selama kakek masih hidup. Saya janji tidak akan merepotkanmu, ucap Sneha. Obrolan rahasia itu ternyata didengar oleh seisi rumah kecuali kakek Tarak. Untungnya mereka semua bersedia menjaga rahasia. Apalagi Ravindra pernah melakukan kesalahan. Ravindra ingin menebusnya dengan ikut membahagiakan kakek Tarak. Mereka semua akhirnya kompak untuk bersandiwara. Hari pernikahan itu telah tiba. Wajah kakek Tarak tampak sangat bahagia. Berbeda halnya dengan Tarak dan Sneha. Mereka berusaha bersandiwara sebaik mungkin. Pikiran Tarak terus dipenuhi bayang-bayang Mira. Ritual puncak pernikahan saatnya dilakukan. Tarak harus mengikat kalung pernikahan ke leher Sneha. Semua orang yang mengetahui sandiwara itu jadi tegang dan sedih. Terutama ibu Sneha yang meneteskan air mata dengan sandiwara itu. Tarak jadi teringat dengan pesan terakhir Mira sebelum meninggal. Mira meminta Tarak untuk mengutamakan kebahagiaan orang lain. Saat itulah Tarak tidak sanggup melihat ibu Sneha menangis. Akhirnya Tarak memutuskan untuk mengikat sendiri kalung pernikahan. Itu artinya Tarak benar-benar menikahi Sneha. Ibu Sneha jadi bahagia. Sneha sendiri kaget dan bingung. Hanya air matanya yang bicara bahwa Sneha sangat bahagia dengan keputusan Tarak. Mereka berdua telah sah menjadi suami istri. Kakek Tarak dan semua orang juga bahagia. Bertahun-tahun kemudian, Tarak terlihat menjalani hidup bahagia bersama Sneha di Eropa. Mereka telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Mira. Tarak sangat bersyukur memiliki istri sekaligus sahabat seperti Sneha. Mereka biasa mengunjungi kuburan mantan pacar Tarak, yaitu Mira. Lalu bagaimana dengan nasib kakek Tarak? Ternyata kakek Tarak belum juga meninggal karena hidupnya bahagia. Sang kakek melakukan video call untuk memberitahu Tarak bahwa dokter yang pernah memvonis kakek Tarak akan meninggal sudah meninggal duluan. Kakek Tarak jadi takut jika dirinya akan meninggal juga. Oleh karena itu, kakek Tarak memiliki keinginan terakhir sebelum meninggal, yaitu melihat pernikahan putri Tarak. Haha, film berakhir dengan bahagia dan tawa. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Bye, Tata. Bye, Tata. Bye.